bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita akan ngebahas UTBK SNBT 2023. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas khusus untuk tips and trick ya, dan juga jenis-jenis soal atau tipe-tipe soal dari UTBK SNBT TL Bahasa Inggris ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi tipe soal TL Bahasa Inggris itu yang pertama ada general information. Jadi general information adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan informasi secara umum. Selanjutnya, untuk menjawab soal general information, adik-adik bisa melakukan skill membaca skimming untuk ini. Jadi adik-adik yang membaca part dari passage-nya secara umum ya, jadi tidak scanning gitu. Selanjutnya specific information. Nah, untuk specific information ini menanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memang bersifat hal-hal spesifik di dalam bacaan. Jadi yang harus dilakukan untuk menjawab soal specific information ini adalah dengan melakukan scanning. Selanjutnya ada implied information. Implied information ini adalah pertanyaan yang menanyakan hal-hal tersirat atau tersembunyi. Jadi untuk implied information ini kita bisa melakukan scanning dan skimming secara bersamaan ya, untuk menjawab pertanyaan implied information. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang tipe-tipe soal TL Bahasa Inggris ini secara mendalam ya untuk setiap tipenya. Oke, yang pertama ini ada general information. Nah, untuk general information ini ada yang pertama main idea, yaitu gagasan utama teks. Biasanya ditanyakan mengenai what is the topic of the passage gitu. Jadi kalau ada kata topik atau misalnya what is the best title, ada kata best title ya, itu adalah menanyakan main idea. Atau ada juga yang menanyakan what does this passage discuss kayak gitu. Jadi menanyakan tentang main idea ya. Atau ada kata main idea juga, berarti itu menanyakan gagasan utama si teksnya. Selanjutnya ada summary. Nah, untuk summary di sini kita harus meringkas teksnya. Jadi ditanyakan nanti the passage summarize misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan itu general information. Selanjutnya ada purpose atau tujuan teks. Nah, biasanya di sini what is the main purpose of the text kayak gitu. Nah, berarti itu pertanyaan general information. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke how to find the answer. Yang pertama, baca soal dengan hati-hati. Of course ya, setiap TL itu yang harus kita lakukan bukan baca passage-nya, tapi baca soal dulu ya yang pertama-tama. Selanjutnya baca kalimat pertama dan kalimat terakhir setiap paragraf dengan fokus untuk main idea. Selanjutnya pilih opsi yang sesuai dengan kalimat pertama dan atau terakhir setiap paragraf tersebut. Ya, jadi ini yang harus dilakukan ketika menemukan soal general information ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas specific information. Untuk specific information diantaranya ada detailed information. Jadi ini adalah informasi detail dalam teks. Misalnya ada kata according to the passage bla bla bla. Nah gitu. Biasanya setelah ada according to the passage itu ada hal yang ditanyainnya gitu, yang spesifik. Misalnya nih teksnya ngejelasin tentang COVID-19 ya, atau vaksin COVID-19. Nah, biasanya suka ditanyain according to the passage COVID-19 vaccine is kayak gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu kayak dia ya. Selanjutnya ada sinonim. Oke, sinonim ini persamaan makna ya. Biasanya pertanyaannya berbentuk the word bla bla bla. Jadi ada katanya yang ditanyakan, is closest in meaning to kayak gitu. Jadi memiliki arti yang sama dengan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada reference. Reference di sini itu rujukan dalam teks ya. Jadi misalnya the word they in line 3 refers to kayak gitu. Atau the word it in line 7 refers to, atau the word he or she kayak gitu ya.
Nah, teman-teman harus bisa mengetahui pronoun nih, ada apa aja, ada they, ada it, ada she, ada he. Nah, itu harus hati-hati ya untuk menjawab soal itu. Selanjutnya nomor 4, paraphrase. Di sini kadang-kadang di TL bahasa Inggris ini ditanyakan paraphrase dari informasi yang ada di teks, kayak misalnya ada pertanyaan ada ada kalimat terakhir, atau gini, ditanyainnya tuh kayak kalimat yang mana di bawah ini yang sesuai dengan kalimat ini gitu, atau analogi mana yang sesuai dengan kalimat ini. Nah, si kalimat itu tuh kan disediain di teks ya. Nah, kita tuh harus nyari analogi di option yang sesuai dengan si teksnya atau si kalimatnya. Atau enggak, ditanyain juga kayak kalimat ini misalnya kalimat itu dari bacaan ya, kalimat ini bisa di parafrase dengan kayak gitu. Jadi ada paraphrase. Nah, selanjutnya ada fact dan opinion. Nah, untuk fact opinion ini adalah fakta dan opini yang ada di teks ya. Biasanya ditanyakan tentang opini atau fakta. Oke, kita sekarang how to find the answer of specific information. Yang pertama, baca dan tentukan kata kunci dari setiap pertanyaan. Jadi, setelah membaca pertanyaannya, kita harus mampu mengetahui kata kuncinya apa nih dari pertanyaannya. Selanjutnya, temukan kata kunci pada paragraf. Nah, teman-teman lakukan scanning aja ya ketika menemukan kata kuncinya setelah di paragrafnya atau di teksnya. Selanjutnya, baca dengan seksama kalimat yang mengandung kata kunci. Jadi, kalimat-kalimat yang ada kata kuncinya itu harus dibaca dan dipahami dengan baik ya. Setelahnya, pilih restatement yang sesuai dengan kalimat pada kata kunci. Jadi harus memilih restatement. Biasanya sih kebanyakan sih bentuknya restatement atau restatement, penjelasan ulang dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Oke, jadi ini cara-cara atau tips untuk mencari soal specific information. Selanjutnya kita ada implied information. Nah, untuk tipe soal implied information ini, yang pertama ada inference. Inference di sini adalah simpulan teks. Jadi biasanya ada kata infer ya, infer. It is inferred in the passage that gitu. Biasanya ada kata itu. Kalau misalnya ada kata infer, berarti nanti teman-teman ingat bahwa itu implied information ya. Selanjutnya ada juga assumption. Nah, assumption di sini biasanya menanyakan tentang asumsi penulis. Gini, it can be seen misalnya the assumption of the author bla bla bla, misalnya about bla 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 is gitu. Jadi menanyakan asumsi penulis terhadap si teksnya atau topik yang diceritakan di teks. Selanjutnya ada hypothesis. Hypothesis ini adalah hipotesis. It can be hypothesized that, misalnya apa gitu, ada kata kuncinya, nanti mencari hipotesisnya apa gitu. Selanjutnya tone ini adalah sikap penulis. Apakah sikap penulisnya itu kayak emosional dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya coherence. Nah, untuk coherence ini adalah kesinambungan ide. Coherence di sini adalah maksudnya adalah hubungan ide-ide ya. Misalnya ada dua paragraf nih. Paragraf satu menjelaskan tentang definisi, paragraf kedua menjelaskan tentang contoh. Berarti idenya coherence-nya itu definisi dan contoh gitu kan. Paragraf 2 misalnya memberikan contoh secara mendalam dari paragraf 1 misalnya gitu. Nah, itu lebih ke lebih ke hubungan gitu, hubungan antar paragraf. Nah, selanjutnya di sini analogi ya. Analogi ini atau perumpamaan yang tadi ditanyakan. Misalnya kalimat ini analoginya apa ya yang sesuai dari options gitu. Oke, kita sekarang ke tips and trick nanya. How to find the answer. Yang pertama, baca dan temukan kata kunci dari setiap pertanyaan. Untuk implied information juga biasanya suka ada kata kunci di setiap pertanyaannya. Jadi harus mampu menemukan kata kuncinya ya.
Setelah itu seperti biasa temukan kata kunci pada paragraf. Nah, di sini baca dengan seksama clue-clue tentang kata kunci. Karena di sini implied information, implied itu artinya kan tidak tersirat ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu membuat sebuah kesimpulan berdasarkan clue yang ada di passage atau di teksnya gitu. Jadi passage itu tidak menjelaskan secara gamblang, tapi melainkan kita harus mampu memahami clue-clue dan kita harus membuat kesimpulan dari clue yang ada di sana gitu. Nah, setelah itu buat kesimpulan dengan clue. Ya, tinggal cari aja deh di optionsnya. Alright then. Nah, kita latihan soal ya. Nah, untuk latihan soal di sini ada 4 soal nih. Yang pertama, what is the main topic of the thread? Nah, ini pertanyaan apa ya kira-kira? Yang tahu coba jawab. Ya, betul. Ini adalah pertanyaan general information ya. General information karena di sini ada kata di sini ada kata main topic ya. Nah, ini main topic berarti main topic itu sama dengan main idea. Oke, kita baca dulu nih. Yang pertama, Coco, a properly trained machine learning algorithm can analyze massive amounts of data in shockingly small amount of time. Oh, di sini ada kata machine learning algorithm. Oh, berarti ini hubungannya dengan ini ya, mesin gitu, mesin belajar. Artinya AI basis is decision. Oh, ini tentang AI ini. Itu. Ini kalau ini ngejelasin tentang si AI bisa apa ya? Analysis massive data, analyze massive data cina. And then decision on what has happened in the past. By definition, not well suited. Oh, ini mah not well suited ya AI-nya katanya. Berarti ini AI tapi pandangannya negatif nih ke si AI. Kalau ini pandangannya positif ya. Selanjutnya ada Marian. Nah, human simply can't match. Oh, ini udah ada kata can't match with AI. Berarti ini negatif ya, negative opinion about AI. Coba ini speaking of tiredness, AI doesn't suffer. Di sini ada kata AI doesn't suffer. Berarti AI itu tidak pernah merasa kelelahan atau menderita ya. Berarti ini pandangannya positif ya, positif terhadap si AI. Pasti AI itu artificial intelligence ya, cerdasan buatan. Selanjutnya, humans are great, really were awesome, but we're not perfect. After a few hours in front of blah 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 blah, but it happens, kayak gitu. Ini jelasin tentang human ya, ngejelasin tentang human. One fix, but it happens katanya. Tapi ini juga ngejelasin tentang humans, but we're not perfect. After a few hours in front of computer screen, we can get a little tired, little sloppy as nothing, just some lunch, coffee, bla bla bla. Oke, ini mungkin positif berarti ya terhadap si positive human ya. Oke, next. Imagine, for example, the case of autonomous vehicle which gets into potential road traffic, bla bla bla. For a decision will be logical, one base program to do in emergency situation. To see how this can be a challenging problem. Oh, ini juga ngejelasin tentang AI nih, tapi ini pandangannya negatif. Oke, berarti ini semuanya itu hampir ngejelasin tentang AI, tapi ada beberapa bagian yang pro, ada juga yang kontra. Berarti itu ya main idenya. Kita cari aja nih. Yang pertama ada planning di sini tuh perencanaan. Ini enggak ada rencana sedikit pun ya. Selanjutnya explaining why humans are still better. Di sini memang ada penjelasan mengenai ini ya, tapi hanya ada satu gitu. Berarti kurang memadai ya. Yang pertama listing the effect or automation in humans working world katanya. Tidak juga ya, tidak memberikan listing itu kan kayak daftar efek artificial intelligence dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan pekerjaan manusia gitu ya. Nah, enggak, di sini weighing the advantages and disadvantages of artificial intelligence. Ini ada kata advantages ini positif, dan disadvantages itu negatif atau kekurangan ya, atau kelebihan dan kekurangan. Nah, yang betulnya adalah jawabannya bagian D, karena di sini ada opini-opini yang menjelaskan mengenai si artificial intelligence ini, yang mana ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Pagi ini coba kita lihat yang debating on human readiness. Ini enggak ya,
nggak ngejelasin tentang readiness. Oke, yang pertama, what is the main point of uses Emma? Ini ada pertanyaan apa ya ini ya? Ini ada kata kunci nih, pertanyaan di sini itu adalah pertanyaan implied information ya. Oke, katanya di sini ada main point, tapi di sini ada kata kunci. Oke, berarti kita fokus ke Emma ya. Imagine, for example, the case of an autonomous vehicle which gets into a potential road traffic accident. Sini ada accident situation katanya. Sininya juga ada challenging problem gitu. Hitting pedestrian, menabrak pejalan kaki gitu. Nah, as human driver in the situation, our instinct will take over. Kalau misalnya human itu pasti akan membelok ya ketika kejadian mau menabrak si pejalan kaki, tapi for AI, decision will be logical when based on what algorithm has been programmed. Jadi kalau AI mah bisa jadi ya ditabrak aja kalau ada pejalan kaki gitu, karena dia tidak diprogram misalnya gitu, tergantung dari si program si AI-nya bisa atau enggak gitu. Jadi katanya it's easy how to see become a very challenging problem. Berarti ini tuh kayak AI itu emang positif ya, maksudnya kayak autonomous gitu kan, bisa autonomous. Tapi di sisi lain AI itu enggak fleksibel gitu katanya. Jadi ada jadi kayak ada pro kontra gitu. Nah, berarti ada dilema ya. Berarti kita cari aja nih dilema di sini. Ethical dilemma. Nah, ini yang betul. Jadi ada dilema etik atau dilema etika karena si AI ini itu tidak bisa adjusting with the situation gitu. Nah, coba kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini misalnya maksudnya di sini tuh apa, ngejelasin apa ya. Nah, boleh aja dieliminasi. Misalnya AI tireless work. Di sini ada kata tired nggak? Di sini nggak ada ya. Tired itu kan tireless itu kelelahan. Lack creativity. Di sini ada creativity, tidak ada juga. Lalu working speed. Di sini ada kecepatan bekerja? Tidak. Human employment cutback. Apakah ada penjelasan tentang pekerjaan manusia yang di cutback oleh AI atau digantikan oleh AI? Tidak ya di sini ya. Berarti jawabannya A ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Which users have the positive attitude towards artificial intelligence? Nah, ini juga pertanyaan tentang implied ya, karena kita harus mampu membuat conclusion. Oke. Nah, ini karena kita udah dibahas ya tadi positif negatif, tinggal di eliminasi aja. Yang pertama ada Koko positif attitude-nya. Ada Zul juga positif. Marianne negatif, berarti Marianne tidak ya. Berarti kalau ada Marianne-nya kita di eliminasi ya. Selanjutnya ini ada Emma juga negatif ya. Ini pandangan ke AI-nya, berarti yang ada Emma-nya ini dieliminasi. Ini ada Emma, ini ada Emma, ini ini ada Emma lah, kok semuanya ya. Oke. Wait. Yang pertama nih Koko, Zul, Marianne. Di sini ada Marianne, Emma, di sini ada Marianne dan Emma. Ada Marianne juga. Ada Marianne. Ada apa? Emma. So sorry ya. Sepertinya aku salah menjelaskan ya ini. Untuk Marianne di sini itu Marianne tuh kita lihat human simply can't match AI when it comes to analyzing large data sets. For a human to go through 10,000 lines of data on spreadsheet would take days, no weeks. AI can do it in a matter of minutes. Oke, berarti Marianne itu bukan negatif ya, si attitude-nya ya terhadap si AI. Berarti Marianne itu positif ya. Oke, so sorry everyone. Yang selanjutnya kita hapus lagi ya ininya si eliminasinya. Yang ada Marianne-nya nggak jadi ya. Oke, hapus. Nah, tapi yang Emma itu udah betul ya, negatif ya. Alright, selanjutnya Marianne itu positif. Lalu yang negatif siapa lagi? Oh, Emma. Selain Emma ada Rupert. Rupert ada yang kita cari Rupert di sini. Oh, di sini ada Rupert nih. Di sini ada Rupert. Udah ini. Di sini ada Rupert, nggak ada ya. Oke. Kita coba dibaca.
Koko positif, apakah betul? Betul. Zul positif, betul. Marian positif. Oke, jadi jawabannya adalah betul A ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini saya tidak akan bahas ya. Teman-teman coba kerjakan, lalu komen di bawah jawabannya apa, tipe soalnya apa. Oke, nanti akan ada apa ya? Nanti akan dijawab di komen. Apakah jawabannya A, B, C, D? Oke, pokoknya komen dulu ya. Oke, sekian untuk pembahasan UTBK TL Bahasa Inggris kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Bye bye.